Di sini kita lanjutkan aja tadi di move 157-nya begini dan move 158-nya begini dengan Hikaru mengencangkan line ya. Aku rasa dia ngencengin line dan untuk nge-press sedikit apa yang ingin dibangun oleh si Yashiro ya. Yashiro kan di sini ada 2 biji di sebelah kanan, 2 biji di sebelah kiri, dan 3 biji yang ada di sebelah tengahnya ya. Ini kayaknya memang mau ngepres gitu, memang mau memberikan semacam patok. Kemudian di sini Yashiro main di bagian sebelah pinggir. Nah gini, kalau misalnya mereka berdua ini itu perebutan wilayah, aku ngerasa bahwa perebutan wilayah mereka ini walaupun saling dorong-dorongan bahu gitu ya, itu mereka nggak ngasih sedikit pun kesempatan ke bagian pinggir-pinggirnya juga. Even yang namanya wilayah buat mereka berdua tuh nggak cuma pinggir doang, tapi juga bisa pinggir ke arah tengah atau ke arah tengahnya sekalian atau agak sedikit ke bagian itu nggak masalah buat mereka. Yang penting gue wilayah, titik gue wilayah gitu. Tapi aku lihat dari sebelah sini yang dimana move-nya itu mau dia di bagian perpotongannya tetap dibela gitu. Aku malah merasa di sini mulai jadi wilayah abu-abu bagi mereka berdua. Tapi di sini mulai masuk klimaksnya ya menurutku. Siapa yang akan menduduki wilayah ini, siapa yang akan menduduki wilayah itu. Di sini kita lihat Atari. Dan pertama kalinya di bagian sebelah bawah ada yang mengisi line 1. Itu artinya di sini menurutku Hikaru lebih punya influence lebih bagus untuk wilayah sebelah bawah ya. Menurutku begitu karena di situ ada akan menjadi 5 prisoner jika biji-bijinya Yashiro itu tidak dapat ditolong ya, atau jika Hikaru memberikan perpotongan yang bagus di sebelah sini dengan menggunakan biji putihnya ya. Yashiro masih merasa bahwa Moyo sebelah kiri atas itu bisa diperjuangkan. Dia memperjuangkan titik-titik yang menurut dia bisa ditolong atau bisa dibantu. Di sini kayak sepertinya Yashiro masih bisa tahan-tahanin untuk main seki atau main yang warnanya ribet gitu, dia masih bisa tahan-tahanin meskipun aku ngeliat bahwa dia nggak suka. Tadi kan kita lihat dia fill in terus kalau udah mau ada ko ya. Di sini dia tahan-tahanin, gue bisa gitu. Oke, Hikaru siap memberikan Atari dan Yashiro fill in lagi. Hikaru juga fill in dan aku merasa bahwa Hikaru di sini lebih banyak bermain untuk mengurangi liberty lawan. Sehingga jika ada line yang terasa dangerous atau line yang terasa hampir saja itu jadi punya lawan atau hampir saja dia bisa klaim suatu wilayah yang besar, dia akan langsung bisa potong sebelah situ. Yashiro cukup tahu akan hal itu. Dia tuh sebenarnya si Yashiro ini sebenarnya sedang balap-balapan fill in sama Hikaru, tapi aku kok ngerasa bahwa wilayahnya yang dipotong oleh Yashiro, wilayahnya Hikaru yang dipotong oleh Yashiro, aku merasa khawatir dengan Yashiro. Apakah perpotongan yang kamu ingin lakukan ini akan cukup? Aku ngerasa Hikaru mulai nggak kekejar sama Yashiro ya. Jadi kita lanjutkan aja. Kemudian oh my god, Hikaru memimpin sih di sini ya guys, karena dia udah mulai dia ada satu Moyo yang sepertinya memang dia sudah bisa klaim, dan tadi Yashiro lagi kerepotan banget soal perpotongan garis ya. Di sini pinwheelnya mulai kembali di-attach oleh Yashiro dan aku tahu persis maksudnya itu adalah untuk sedikit mengencangkan wilayah bagian tengah, tapi ini agak sedikit susah bagi Yashiro. Oke. Atari tadi kemudian diambil ya bijinya 1 oleh Hikaru. Hikaru nggak malu-malu sama sekali. Ini adalah wilayah gua. Kemudian Yashiro, kondisinya Yashiro ini agak sedikit tidak sedikit sih, agak makin genting ya. Walaupun dia draw line ke sebelah sini, tapi sebetulnya Moyo sebelah situ tuh udah miliknya Hikaru. Jadi
bagian sebelah mana yang sebenarnya akan mau dibela oleh Yashiro ya? Mungkin kalau di mangganya ini udah mulai sweet drop sedikit gitu guys, udah mulai kayak menggertakkan gigi atau nah. Nah di sini Hikaru juga tidak melonggarkan defense-nya dan Yashiro kembali Yashiro main Kosumi, dia mau mengeluarkan influence di sebelah tengah. Tapi influence sebelah tengah ini apakah move-nya akan cukup gitu? Itu yang aku khawatirkan ya. Makin mengecahkan defense Hikarunya dan Yashiro hanya bisa Yashiro bambu join di sini. Tapi dia bambu join di sini juga dia masih kalah step guys. Hikaru fill in dan Yashiro juga mulai main di line sebelah sini untuk draw mungkin Yashiro masih not sure apakah wilayah gue lebih gede atau wilayah Hikaru yang lebih gede. Mungkin dia masih not sure. Sebenarnya aku lihat ada satu Atari di situ kalau misalnya mau diklaim oleh Hikaru. Tapi aku nggak tahu permainan trap yang ada di sana, jadi mungkin juga riskan ya. Hikaru fill in lagi dan tidak mengizinkan adanya mata yang dibangun oleh Yashiro ataupun mungkin mata-mata ini juga sudah tidak diizinkan dari awal oleh Hikaru ya. Selagi tadi ada permainan dari segi perebutan garis-garis dari sebelah kiri tengah, itu sepertinya mereka sangat care atas posisi biji-biji mereka. Gue akan bisa bikin mata di sini nggak? Bisa bikin nggak? Kayak dipertanyakan terus-menerus seperti itu. Dan menurutku Yashiro udah susah banget buat bikin mata, sehingga move ini merupakan move terakhir yang dimainkan oleh Hikaru. Di sini Yashiro kalah ya guys. Oke, di sini kominya 5,5 ya kalau di pertandingan aslinya, tapi kalau di manga aku yakin kominya itu 6,5. Cuma nggak tahu juga sih. Maksudnya di sini si Hikaru ini menang, dia penguasaan wilayahnya bagus banget menurutku. Walaupun dia dipotong, walaupun strukturnya nggak bagus, tapi penguasaan wilayah sangat bagus. Dan Yashiro tidak punya dia itu kalah di bagian sebelah, dia kurang bisa cut lebih dalam strukturnya Hikaru. Mungkin yang bisa cut lebih dalam itu mungkin Akira ya, atau mungkin Ogata yang cutnya itu lebih clean ya. Tapi permainan mata atau permainan perebutan garis antara Yashiro dan Hikaru ini menurutku mengagumkan sih. Menurutku itu adalah kalkulasi mereka berdua yang harus detail. Dan tadi aku ngelihat sempet bahwa Yashiro harus kuat-kuatin karena ini biasanya bukan game yang dia rasa dia banget. Tapi Hikaru tetap bisa membawakan ini dengan baik dan permainan yang spektakuler dengan kemenangan oleh Hikaru di biji putih.